Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 11 IPS ya, yang Pak Riki ajar. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin kalian sudah saya beri materi tentang penyelesaian soal perhitungan rumus angka kelahiran dan angka kematian. Saya harap semuanya sudah mencoba di rumah, sudah belajar di rumah ya. Untuk hari ini akan saya lanjutkan ya materi tentang mobilitas penduduk. Ya, di buku paket ini bisa kalian buka halaman 106 dan 107 ya, kalian buka buku paket ini. Sudah? Oke. Pada halaman 106 ya, ini ada judul mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Di sini kalian akan menjumpai tabel ya. Kalian buat pertanyaan tentang penduduk, kemudian jawabannya apa. Itu kita lewati saja. Kita buka sekarang halaman 107 tentang mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah arus perpindahan penduduk dari satu tempat menuju ke tempat lain. Saya ulangi, mobilitas penduduk adalah arus perpindahan penduduk dari satu tempat menuju ke tempat lain. Nah, itu mobilitas penduduk. Atau kalian biasanya menyebutkan pindah. Nah, temanmu ada yang pindah dari Porong menuju ke Mojosari. Nah, itu namanya mobilitas. Bahkan kalian dari rumah menuju ke sekolah itu juga dinamakan mobilitas karena perpindahan kalian dari rumah menuju ke sekolah. Nah, itu mobilitas penduduk. Orang tua kalian kerja dari rumah ke Surabaya, kerja dari rumah ke Sidoarjo, ke Pasuruan. Nah, itu juga dinamakan mobilitas penduduk. Paham ya? Ya. Kalau sudah paham, kita sekarang masuk ke macam-macam mobilitas penduduk. Ada dua macam mobilitas penduduk. Ada mobilitas penduduk permanen dan ada mobilitas penduduk non permanen. Apa itu mobilitas penduduk permanen? Nah, katanya aja permanen ya. Berarti mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk ke tempat lain untuk menetap atau dalam waktu yang cukup lama. Saya ulangi, mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap ya, menetap di sana atau tinggal pada waktu yang cukup lama. Itu mobilitas penduduk permanen. Kemudian yang kedua ada mobilitas penduduk non permanen. Apa itu? Kebalikannya, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat menuju ke tempat lain hanya sementara. Sementara saja atau dalam waktu yang singkat, mungkin hanya jam-jaman, harian, atau mingguan, atau bulanan, setelah itu kembali lagi. Nah, itu mobilitas penduduk non permanen. Contoh mobilitas non permanen ya. Kalian dari rumah menuju ke sekolah ya. Di sekolah kalian tinggal beberapa jam di sini, kemudian kalian pulang lagi. Nah, itu mobilitas non permanen. Kemudian kalian setelah SMA pasti beberapa ada yang kuliah. Yang kuliah di Malang, di Surabaya, kalian pergi dari rumah menuju ke Malang pasti kos ya. Kos mungkin 2 minggu sekali kalian pulang. 1 bulan sekali kalian baru pulang ke rumah. Nah, itu juga salah satu contoh dari mobilitas non permanen. Di dalam mobilitas non permanen ini dibagi menjadi dua istilah ya. Ada dua jenis mobilitas non permanen. Yang pertama adalah komutasi, yang kedua adalah sirkulasi. Yang pertama adalah komutasi, yang kedua adalah sirkulasinya. Seperti di halaman 107 ini kalian simak, boleh disimak di sini ya. Yang penting kalimat penting kalian garis bawahi atau kalian warnai. Komutasi adalah mobilitas penduduk non permanen secara pergi pulang tanpa menginap dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya ulangi, komutasi adalah mobilitas non permanen yaitu secara pergi pulang atau pulang pergi, menginap ya, tanpa menginap. Saya ulangi, mobilitas penduduk non permanen tanpa menginap, pulang pergi kurang dari 24 jam. Contoh, orang tua kalian pergi ke Surabaya ya, naik sepeda maupun naik mobil, kemudian
kemudian di sana kurang dari 24 jam orang tua kalian pulang. Nah, itu komutasi. Ya, makanya di stasiun Porong di sini ada kereta komuter. Nah, itu asal katanya adalah komutasi. Komuter ini yaitu membantu orang-orang atau masyarakat untuk bekerja ke Surabaya, pulang pergi kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua ada sirkulasi, yaitu mobilitas non permanen tetapi menginap dalam waktu atau kurun waktu tertentu. Nah, saya ulangi, sirkulasi adalah perpindahan penduduk non permanen namun menginap dalam kurun waktu tertentu. Yang tadi ya, kalian setelah SMA kos di Malang. Nah, di sana kan kalian menginap beberapa hari atau beberapa minggu, kemudian kalian pulang lagi ke rumah. Itu adalah contoh sirkulasi. Jadi mobilitas non permanen ada dua, saya ulangi. Yang pertama adalah komutasi dan yang kedua adalah sirkulasi. Kalau komutasi itu tanpa menginap kurang dari 24 jam, kalau sirkulasi perpindahannya menginap berarti lebih dari 24 jam. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan ya pada pembelajaran jauh pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap di rumah, jaga protokol kesehatan, kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pak, tugasnya. Nah, iya. Saya Pak Ricci ngasih tugas nggak banyak-banyak ya. Kalian buka halaman 109. Ada halaman 109, di situ ada 5 kata ya: akselerasi, migrasi, pengelaju, transmigrasi, dan urbanisasi. Kalian cari tahu maknanya. Ya, di sini ini. Nah, ini 5 kata ini. Oke, seperti biasanya tugas dikirim ke grup WhatsApp. Saya tunggu sampai jam 12 siang. Selamat pagi ya, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.